Nah, di video kali ini Nisa nggak bakal sendiri karena sudah ditemenin sama kakak-kakak yang ganteng. Dan tentunya nanti kita bakal membahas tentang Ramadan. Kenapa? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Nurul Anissa. Di video kali ini Nisa nggak bakal sendiri karena sudah hadir kakak-kakak ganteng yang nantinya bakal temenin Nisa untuk bincang-bincang santai tentang Ramadan dan tentunya isu terkini. Tapi sebelum masuk ke inti dari video ini, teman-teman harus like dulu, tinggalkan komentar dan subscribe. Tapi sebelum itu Nisa bakal perkenalkan terlebih dahulu siapa sih kakak-kakak ganteng ini. Jadi yang di sebelah sana ada Kak Ono, terus ada Kak Rian juga. Ya, jadi mungkin langsung aja Nisa mau tanya-tanya dulu nih. Pertanyaan yang pertama mungkin untuk kakak-kakak bisa ceritain kepada kita semua bagaimana sih perasaannya setelah melewati 1 bulan Ramadan. Perbedaan Ramadan tahun ini dengan Ramadan tahun lalu. Mungkin dimulai dari Kak Sono dulu. Ya, sebelumnya mungkin saya ucapkan dulu minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kepada semua teman-teman yang menonton dan khususnya kepada teman-teman yang telah mensubscribe channel Nisa Nurul Anissa. Nurul Iya. Anissa. Jadi berbicara tentang bagaimana pendapat tentang Ramadan ini dan Ramadan sebelumnya. Kalau saya pribadi, mungkin kita semua tahu Ramadan ini sangat berbeda dengan tahun lalu, yang mana saat ini kita tidak menemukan tarawih bersama, kita tidak ngebuburit, dan yang lebih penting kita tidak ngopi bareng teman-teman. Oh, nongkrongnya Kak ya? Nongkrongnya. Ya betul. Itu dikarenakan dengan adanya kasus atau pandemi COVID-19. Corona ya? Corona. Hal ini juga melahirkan beberapa kebijakan pemerintah, salah satunya social distancing Betul. dan di rumah aja. Jadi Ramadan ini kita lebih banyak menyendiri begitu di rumah. Jadi banyak hal-hal. Kalau Ramadan tahun lalu kita menghabiskan banyak waktu dengan bermaut dengan teman-teman, dengan keluarga dan lingkungan. Mungkin saat ini kita bisa lebih banyak bergaul dengan diri sendiri dulu. Karena jangan sampai kita terlalu asik dengan keramaian sampai kita lupa diri kita sendiri. Ada hikmah di balik COVID ini ya. Apalagi di bulan Ramadan kemarin mungkin beribadahnya lebih fokus lagi kepada Allah di. Oke. Sebelum itu nanti mungkin Nisa juga bakal bahas tentang isu-isu terkini, tapi masih terkait dengan Ramadan tahun ini. Dengan Ramadan tahun kemarin Nisa mau dengar pendapat dari Kak Rian. Mungkin boleh sedikit bercerita tentang pengalamannya apa sih? Mungkin ada keresahan-keresahan tentang Ramadan tahun ini yang tidak didapatkan seperti Ramadan tahun lalu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita membahas tentang Ramadan tahun ini tentu pasti berbeda. Ya, karena dipengaruhi oleh pandemi Corona ini. Jadi betul dibilang tadi oleh Kakanda Sono. Iya. Bahwa kita lebih sering berada di rumah aja. Nah, sebenarnya bagus. Jadi kita bisa lebih mengenal siapa diri kita ini, masih bisa lebih sering untuk merenung kepada Tuhan. Kalau masalah serunya sih bagi saya sama saja. Karena memang saya ini aliran yang tarawih di rumah aja. Oh iya. Memang dari sudah berapa tahun lalu. Jadi saya dengan Kak Sono ini merasakan perbedaan yang begitu jelas karena mungkin kebiasaan kita berada di luar rumah Kak Ono ya. Beda dengan Kak Rian yang mungkin kesehariannya memang di rumah aja. Jadi sudah terbiasa dengan adanya pandemi ini yang mengakibatkan seluruh aspek masyarakat harus di rumah aja. Bahkan mengerjakan segala sesuatunya dari rumah. Gitu Kak ya. Nah, jadi kan tadi kita sudah bahas terkait dengan Ramadan tahun ini dengan tahun kemarin. Kalau terkait dengan lebarannya ada yang beda nggak? Pasti ada lah ya, antara lebaran tahun ini dengan tahun kemarin juga. Mungkin dari Kak Rian bisa menceritakan sedikit lebaran tahun ini, perasaannya kayak gimana sih? Untuk lebaran tahun ini ya pasti berbeda lah ya. Karena kan lebaran tahun kemarin kita masih mulai sholat Idul Fitri bersama di masjid. Sedangkan kali ini kan lebih ke rumah masing-masing. Jadi
masalah serunya kurang. Apalagi kan di setiap rumah pasti tidak semua melakukan khutbah. Ya, Sedangkan khutbah kan ya agak penting lah untuk Betul. mengingatkan. Lalu di masalah open house, ya ini yang paling penting ya di suasana-suasana lebaran ini, open house-nya ya. karena lebaran kali ini ya keluarga yang datang cukup sedikit. Ya mungkin itu. Kalau dari Kak Ono sendiri boleh menceritakan lebaran kemarin seperti apa sih di rumahnya Kak Ono? Ya mungkin kalau lebaran kemarin memang sih sedikit ramai dibanding yang sekarang. Iya, Karena pastinya. kan tidak lepas lagi dengan kasus yang tadi. Yang menarik lebaran ini kemarin kan keluaran juga kebijakan pemerintah mengatakan tidak bisa sholat tarawih di masjid. Iya, Tapi ada beberapa tokoh masyarakat yang mengadakan sholat Idul Fitri di rumahnya dengan memanggil beberapa masyarakat. mungkin tetangga-tetangga sekitar rumahnya ya. Sekitar. Seperti yang di dekat rumah saya kemarin. Jadi saya ikut tarawih di salah satu rumah tetangga yang kemudian juga merupakan juga salah satu anggota MUI Bingerang. Iya. Di sana disampaikan lagi katanya setelah sholat tidak usah ada jabat tangan, kita cukup langsung pulang saya ke rumah. Jadi ini merupakan satu hal yang sangat berbeda lagi dengan Idul Fitri yang tahun lalu. Jadi walaupun melaksanakan sholat Idul Fitri dengan melibatkan masyarakat sekitar di rumah tersebut, tetapi tetap menerapkan kebijakan-kebijakan pemerintah ya. Ya, Mungkin juga masih melaksanakan protokol-protokol kesehatan. ya. Nah, jadi ini teman-teman, kakak-kakak ini sudah hadir bersama kita, walaupun jaraknya mungkin bukan 1 meter ya, tapi insya Allah kita akan steril karena tadinya mungkin sebelum kesini juga pakai masker kan. Terus tetap mencuci tangan terlebih dahulu sebelum masuk dan bersama satu frame di video ini. Jadi teman-teman kan juga pasti tahu dan merasakan perbedaan antara Ramadan dan Lebaran tahun ini dengan tahun kemarin. Dan tentunya pasti suasana-suasana Lebaran yang sering open house, yang sering pergi ke rumah teman-teman, ke rumah keluarga untuk saling mengunjungi, menjalin silaturahmi, pasti merasakan perbedaannya antara tahun ini dengan tahun kemarin. Tapi saya mau sedikit membahas dan menyinggung mungkin terkait tadi yang disampaikan sama Kak Ono juga, dan saya juga tadi membahas sedikit tentang kebijakan pemerintah terkait dengan physical distancing ini. Kan ada isu terkini nih, mungkin kakak-kakak juga sudah tahu dan teman-teman juga sudah tahu bahwa kita sering melihat instastory atau postingan-postingan di feed Instagram atau di Twitter terkait dengan herd immunity atau tahu tentang herd immunity atau berdamai dengan virus. Dan teman-teman juga mungkin kemarin menonton di konten keduanya Nisa itu membicarakan tentang prediksi atau skenario hidup normal yang dilansir oleh CNBC yang akan terjadi di bulan Juni ini. Jadi bulan Juni 1 minggu lagi ya Kak. Saya mau dengar dulu nih pendapatnya kakak terkait herd immunity itu. Yang kakak tahu apa sih tentang herd immunity? Mungkin dari Kak Ono dulu. Ya, jadi begini teman-teman. Yang saya ketahui tentang herd immunity itu kita dianjurkan untuk mengandalkan kekebalan tubuh menghadapi virus corona ini, atau sesuai dengan perkataan Pak Jokowi kemarin, kita berdamai dengan virus corona. Tapi herd immunity ini tidak bisa sekedar diterapkan karena salah satu data kemarin misalnya, jika kita penduduk Indonesia itu ada sekitar 280 juta jiwa, maka yang akan jadi yang harus tertular virus terlebih dahulu itu sekitar 70% atau sekitar 190 juta jiwa. Melebihi dari setengah jumlah melebihi penduduk dari Indonesia setengah. ya. Jadi bisa dibayangkan di sini bagaimana banyaknya Korban jiwa. korban yang akan meninggal jika dia tidak memenuhi sistem kekebalan tubuh untuk menghadapi virus ini. Nah, demikian juga dengan sistem kesehatan di negara kita. Coba bayangkan berjuta-juta penduduk yang terinfeksi, otomatis bakal tenaga kesehatan kewalahan. Dia tidak bakal bisa menghadapi semua korban ini, dan otomatis tenaga kesehatan kita bakal cepat tumbang dengan menghadapi banyaknya korban yang terpapar virus corona ini.
Dan tentunya juga pemerintah tidak sekedar menerapkan herd immunity. Meskipun sebenarnya herd immunity ini masih sekedar wacana. Pro kontra juga, ada yang mengatakan kalau ini sudah diberlakukan, ada dari pemerintah juga mengatakan kalau pemerintah tidak memberlakukan herd immunity ini, tapi secara perlahan kita lihat di berbagai daerah itu arahnya sudah mengarah ke Herd herd immunity. immunity. Jadi kesimpulannya mungkin dari saya untuk sementara ya, dari Nisa untuk sementara, bahwa herd immunity ini seakan-akan ditolak oleh pemerintah kita. Tetapi segala sesuatu yang diterapkan ini mengarah kepada herd immunity. Contohnya kemarin kan ada terbit Permenkes nomor 9 tahun 2020 tentang PSBB di beberapa wilayah yang memiliki kriteria atau sudah memasuki zona merah dari COVID-19 untuk menerapkan PSBB. Tetapi banyak wilayah yang mempertimbangkan untuk tidak melanjutkan penerapan PSBB ini dikarenakan mungkin ada beberapa hal, karena ketika menerapkan PSBB kan banyak juga yang dipertimbangkan, terutama dalam perekonomian masyarakat ya, perputaran ekonomi di wilayah itu. Nah, saya mau mendengar juga nih pendapat dari Kak Rian terlebih dahulu tentang herd immunity itu, pandangannya sejauh ini seperti apa sih?